suster, dan para dosen tim UKIN, saya mahasiswi PPG gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nama saya Lenis Tanggang atau Suster Maria Edidia SFD. Nomor peserta PPG 1021 0922 182001. NIM PPG 2510421. Saya mengajar di SMP Santa Maria Medan. Hari ini Selasa 13 Mei 2025, saya akan melakukan video pembelajaran UKIN. Untuk kita semua, siap, Suster. Masih semangat? Masih, Suster. Saya sapa dulu dengan salam kita. Salam SFD. Semangat, Fraternitas Dea. Oke, baiklah, seperti yang kami kasih di sebelum kita mulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu. Kepada anak kami yang bersedia, silakan maju ke depan. Suster, bisa teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di kelas ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kau berkatilah suster atau pebis yang mengajarkan kami, yang memberikan materi ini kepada kami, supaya kami dapat mencerna materi ini dengan baik. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kau berkatilah aktivitas kami agar sesuai dengan rencanamu. Hanya ini yang berdoa anakmu, di Yesus Tuhan, Yesus sampai akhir. Amin. Kita bernyanyi dulu ya. Ayo berdiri dulu kita yuk. Baiklah, anak-anak kami, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, mari baca dulu bersama, apa? Menjelaskan pengertian dan bentuk karya pastoral gereja. Kedua, Menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pelayanan gereja. ketiga, Menyusun rencana sederhana kegiatan pelayanan pastoral. baik. Sebelum kita lanjutkan, apakah anak-anak kami ada yang mau ditanya? Mungkin berkaitan dengan pelajaran kita yang sebelumnya. Oke. Apa tujuan karya pelayanan dalam gereja? Apa tujuan karya pelayanan dalam gereja? Bagus. Masih ada? Mengapa kita penting terlibat dalam pelayanan gereja? Ya. Masih ada? Ya. Apa saja contoh-contoh pelayanan dalam gereja, Suster? Oke, baiklah. Apa contoh-contoh pelayanan dalam gereja? Saya kira semua ini mayoritas aktif dalam hidup gereja. Gerejanya masing-masing, walaupun tidak semua Katolik, tapi semua gereja ini kan punya kegiatannya, punya cara pelayanannya. Maka nanti akan lebih lanjut, dalam pembelajaran kita siang ini, ya akan kita bahas dan kita pahami bersama pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman kita, ya. Dan sebagai materi pembelajaran kita, ya ada 2 poin penting, ya. Melalui ini nanti kita akan semakin jelas apa ya tujuannya pelayanan gereja itu. Jadi materi kita spesifiknya itu nanti mengenai makna karya pastoral gereja dan 5 tugas pokok gereja, ya, yang mungkin sudah pernah kita dengarkan tentang kerigma, liturgia, martiria, koinonia, diakonia. Sudah pernah didengar? Oh iya, bagus. Kita lihat dulu secara singkat penjelasan ini, ya.
jelas ya? Sebenarnya intinya sudah semua kita lihat dari video yang sangat singkat, ya kan? Oke, mungkin kalau sudah bantu menjelaskan sudah bisa. Baiklah. Nah, tadi mengacu dari pertanyaan awal oleh teman kita, maka di sini sudah mau menjelaskan apa itu karya pastoral, ya. Nah, di sini kita lihat karya pastoral itu pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja untuk menuntun umat agar semakin dekat dengan Tuhan dan hidup sesuai ajaran Yesus Kristus. Itu dulu, ya. Ternyata karya pastoral itu bertujuan supaya makin dekat dengan Yesus. Itu intinya ya. Jadi bukan supaya dilihat orang hebat, ya kan? Supaya dipuji orang, tidak. Intinya ya, intinya itu kita berbuat baik supaya semakin dekat dengan siapa? Dengan Yesus. Harus ingat itu ya. Nah, lalu tujuannya untuk membimbing kita, menguatkan, mendampingi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah lebih jelas. Jadi ternyata karya pastoral itu, pelayanan-pelayanan itu, ya, kegiatan-kegiatan dalam hidup gereja itu tujuannya supaya kita semakin dekat dengan siapa tadi? Yesus. Supaya hidup kita sesuai dengan Yesus. Kan dalam karakter PSFD juga selalu dikatakan, ya kan, supaya hubunganku semakin mendalam, semakin baik dengan Tuhan dan sesama. Lo ingat loh, SFD kan, semangat fraternitas bina. Hubunganku semakin baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Harus ya. Oke. Nah, jadi ini sering juga dikatakan ada 5 tugas pokok gereja atau panca tugas gereja. Ada 5. Yang pertama apa? 2, 3, 4, 5. Jadi apa? Yang pertama, kerikma, itu pewartaan. Liturgia itu ibadah, ya. Jadi kalau pewartaan itu bisa melalui khotbah, ya kan, melalui KTTC itu ada orang misalnya mau masuk Kristen, ya, mau masuk Katolik, itu tidak bisa langsung dibaptis. Enak aja, masa mau mengikuti Yesus semudah itu? Harus ada pelajarannya, 1 tahun loh prosesnya itu. Belajar dulu, dia memperoleh pelajaran selama katekumen, ya, calon baptis, calon pengikut Yesus. Gitu. Liturgia lewat ibadah. Jadi kita sebagai anggota gereja juga harus terlibat dalam ibadah. Jangan namanya saja Katolik atau Kristen tapi tidak pernah ke gereja, ya kan? Itu hanya KTP lah itu kan. Kalau kita sebagai umat Allah, sebagai Katolik, sebagai Kristiani, maka kita harus terlibat dalam perayaan Ekaristi, ke gereja minimal sekali seminggu. Kalau suster setiap hari, ya kan? Bukan hanya suster, umat juga ada, umat Allah itu setiap kan. Selain ke gereja, juga doa bersama di rumah, di lingkungan, ya. Apa persekutuan yang kamu ikuti di gereja? Masuk apa enggak? Di remaja. Kan ada doa bersama. Itu contoh-contoh itu dalam liturgi atau ibadah. Material memberi kesaksian. Kita sudah berdoa, rajin ke gereja, harus berani memberi kesaksian hidup. Ya, tidak hanya nampaknya baik sekali dia berdoa, tetapi pembohong, suka melawan orang tua, dikit-dikit emosi. Nah, itu tidak memberi kesaksian. Jadi kita harus siap juga memberi kesaksian, tidak malu. Ada Katolik membuat kata salib aja malu, ya kan? Tidak malu menunjukkan sebagai Kristen melalui hidupnya. Jangan takut dikatakan sok jujur kali, sok alim kali dia. Masa melihat nonton ini aja langsung anti dia. Nah, kalau sadar saya ini pengikut Yesus harus memberi
kesaksian, menjadi martir. Ada Beato orang kudus diangkat gereja menjadi orang kudus, Beato Carlos itu kan terkenal itu. Tahu? Bayangkan dia anak zaman now seperti kalian. Dia sangat ahli IT, ahli di IT. Tetapi dia tidak mau dikuasai oleh IT, dia yang menguasai IT. Ya, kita seringnya terbalik, dikuasai oleh IT, ya kan? Aturan jam belajar, main game, ya kan? Aturan mengerjakan tugas di rumah, malah mengerjakan yang lain. Padahal bisa juga sih mengupload hal-hal yang baik kan? Tapi bukan itu yang dilakukan, malah melihat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya dari mata turun ke hati. Karena apa yang kita lihat mempengaruhi otaknya dan hatinya dan kelakuannya. Maka kita dipilih yang baik, gitu ya. Lalu apalagi tugas pokok kita itu apa yang Pak nak? Apa nak? Koinonia, persekutuan, ya, persekutuan. Komunitas basis dan kelompok kategorial seperti tadi masuk dalam kelompok bina iman remaja, ada anak sekolah minggu, ada lagi hubungan perbapaan, ya kan? Kalau orang tua kan, ada lagi Legio Maria, begitu, ya. Ada lagi yang misdinar, ada misdinar di sini, ada misdinar di sini ya. Ada OMK, lebih ya. Oke. Yang kelima apa? Diakonia, pelayanan, aksi sosial, ya. Mungkin secara bersama, misalnya kita mengunjungi apa itu? Mengunjungi panti asuhan, menolong orang-orang yang sedang apa? Ditimpa bencana alam. Apalagi yang pernah kalian alami? Entah di gereja atau keluarga, membantu orang yang pengemis, ya kan? Atau Kristen, apa pernah hal-hal sosial yang pernah dilakukan? Febri? Pernah bersosial? Nah, apa nak? Ya, memberi sumbangan. Masih ada selain itu? Nggak pernah menolong orang. Padahal kita mengikuti Yesus harus loh, ya, harus berbagi seperti Yesus yang sudah mengajarkan kepada kita kan. Karena tadi kan tugas pastoral supaya membuat kita makin dekat kepada Yesus. Jangan hanya namanya pengikut Yesus, tapi sikapnya seperti bukan seperti Yesus, ya. Itu harus diingat. Jadi sudah paham 5 tugas gereja itu? Sudah paham nak? Harus sadar loh, ternyata aku tidak asal Katolik saja, tidak hanya Kristen saja, ada tanggung jawabnya. 5. Yang pertama apa? Terima. 2. Haleluya. 3. Haleluya. 4. Koinonia. 5. Diakonia. Ingat itu ya, itu tugas kita sebagai pengikut Yesus. Kita lanjut dulu. Nah, saya kira sudah tinggal mengulang saja, ya kan, apa diakonia itu, ya, melayani, menolong orang miskin, mengunjungi orang sakit. Kalau ada temanmu yang sakit, jangan dibiarkan. Malah nggak tahu kalau hari ini teman tidak hadir karena sakit. Ini egois banget begitu ya. Ingat itu. Lalu contoh liturgia itu, melalui sakramen, ya. Saya kira semua ini sudah pernah dilakukan, ya kan? Martiria, memberi kesaksian, ya. Koinonia, apa tadi koinonia nak? Yo. Saling mendukung. Nah, kerikma, contohnya kerikma apa? Ya. Nah, lihat dulu kembali. Ya, ini contohnya. Ini contoh martiria ini. Seperti ini seorang santa, ya. Dia tidak mau terlibat atau menjaga kesucian dirinya, ya, tidak mau tergoda dengan hal yang tidak baik di zamannya, ya, seolah-olah wanita itu menjual diri itu biasa, tapi dia sampai rela dibunuh, ya, demi memberi kesaksian mempertahankan kemuliaan hidupnya. Ini salah satu contoh. Jadi nggak usah dulu yang besar-besar sekali seperti itu, ya, dalam hidup kita sehari-hari. Walaupun mungkin ada yang mengajak kita membuli temannya, ya. Oh, kadang kita kan begitu. Supaya aku tetap
tidak untuk yang baru. Ya. Oke, mari kita lihat lagi bentuk-bentuk karya pastoral gereja. Nomor 1 nanti yang ganjil dibaca oleh laki-laki, yang genap dibaca oleh perempuan. Nomor 1 laki-laki. Pastoral liturgi, pelayanan dalam misa, sakramen, doa bersama, kegiatan ibadah lainnya. Oke, ingat ya, ini contoh-contohnya. Pastoral pewartaan kerikma nomor 2. Pastoral pewartaan kerikma, memberitakan kabar gembira, mengajarkan iman, dan memberi katekis. Nomor 3. Pastoral pelayanan, membantu sesama, khususnya yang miskin, sakit, atau menderita. Nomor 4. Pastoral pembinaan umat, koinonia, membangun kebersamaan kelompok kategoria, OMK, dia, dan komunitas basis. Yang kelima. Pastoral pembinaan moral dan etika, menuntut umat agar hidup sesuai ajaran Kristus dalam kebutuhan sehari-hari. Nomor 6. Pastoral keluarga dan remaja, membina keluarga, pasangan suami istri, dan mendampingi kaum muda agar hidup dalam iman. Oke, kita lanjut. Nah, kita berefleksi dulu ya, supaya tidak hanya tahu. Banyak orang tahu, ya kan? Apalagi kalau kita buka HP banyak sekali yang mau kita ketahui, ya kan? Tapi resapan nantinya, ya. Apa yang dapat saya lakukan dalam pelayanan gereja? Ya, jawab dulu di hati dan pikirannya. Oh iya, aku sebagai remaja, apa ya yang bisa dilakukan dalam pelayanan gereja? Yang kedua, bagaimana saya bisa membantu sesama yang semampu, yang bisa, yang layak seusia, ya? Supaya jangan hanya berlalu begitu saja hidupnya, ya, cuek. Ada pun orang menderita, mungkin temannya sekelas ini, kenapa dia kok diam-diam? Malah dibully kan? Kamu kok diam-diam padahal mungkin dia punya persoalan. Coba kalau kamu tanya, kenapa tadi? Apa tadi aku nggak enak? Apa meninggalkan ibuku yang sedang sakit? Padahal ayah saya sedang di luar kota. Akhirnya tahu kita kan, oh ternyata dia ini begini karena ada situasi keluarga yang tidak enak. Jangan lalu disingkirkan. Yuk, dia nggak enak, berteman dengan dia. Ya kan, ada loh yang begitu, ya. Yang ketiga, apa bentuk kesaksian iman yang bisa saya wujudkan? Gak ada alasan yang belum bisa. Apalagi sudah remaja. Siap-siap ya. Ya, sederhana aja, nggak usah yang wah-wah. Oke. Nomor 1, apa yang dapat saya lakukan dalam pelayanan gereja yang rela menjawab, kalau nggak langsung saya jujur. Ayo, yang rela lebih baik lagi. Ada? Apa sih? Ingat, dalam gereja apa yang bisa kamu lakukan? Tidak usah malu-malu. Apa yang dapat? Oke. Bisa. Yang dapat saya lakukan itu saya bermain musik, Sir. Musik. Bisa. Bagus. Ikut main musik. Ya itu pun pelayanan. Dia berkembang, iya kan? Bisa memuji Tuhan, bisa membahagiakan orang lain. Ya, yang lain. Ada? Tidak aktif kayak ini. Ayo.
supaya didengar orang, supaya oh aku mau enggak ya. Kalau kita berani menjawab itu juga mewartakan kebaikan, ya kan? Tadi kan ada kan mewartakan. Ayo nomor 2, bagaimana saya membantu sesama? Sudah pernah membantu? Saya pernah. Jajan, oke. Tidak hanya bentuk uang, ada lagi membantu sesama. Iya, mendoakan dan memberi penghiburan. Masih ada? Membantu teman di saat kesulitan belajar. Bagus. Saya yakin masih banyak ya. Oke, baik. Yang ketiga, apa bentuk kesaksian iman yang bisa saya wujudkan? Apa ya yang bisa aku perbuat sebagai kesaksian imanku? Ayo. Ada? Hal sederhana. Ketika kamu membuat status yang positif, itu cara memberi itu loh, memberi kesaksian iman. Iya kan? Itu hal sederhana, ya. Daripada kamu menghujat orang, ya kan? Kata-kata apa yang tak berarti, coba melalui statusmu, kirim foto yang bagus yang menyemangati orang, ya kan? Bagi video, ya kan? Saya pernah dibagi orang share video yang sampai sekarang saya ingat itu. Apa? Sangat tersentuh saya. Orang video yang dikirim, ya kan? Begitu loh. Seorang yang memperoleh makan dari seperti lama sekali dia bersyukur kali dia makan dalam hati aku lebih enak dari sini kok gak bersyukur, iya kan? Itu memberi kesaksian. Apalagi loh, sebagai anak sekolah, bukunya itu tahu menghargai, tidak asal koyak saja, ya kan? Itu salah satu hal-hal yang sederhana. Begitu ya, nak? Jadi beriman tidak hanya sekedar mengetahui. Nah, sekarang kita baca begini, mungkin di luar ini pun masih ada. Contohnya kan, hal-hal apa sih yang bisa kita perbuat? Yang pertama, aktif dalam misa dan sakramen, mengikuti aktif di gereja ya, walaupun tidak Katolik ya. Kalau memang ada kita buku apa itu, buku ibadat kan, ada lo pernah laporan guru agamanya, sedengar ada yang gak jujur dikasih sama temannya minta tanda tangan. Jangan ya, jangan ya nak ya, jangan. Masa untuk Tuhan berbohong ya, mengembangkan talenta untuk Tuhan. Yang pintar bernyanyi, ayo pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya jago bernyanyi di kamar mandi, ya. Enak kan bernyanyi di kamar mandi kan? Coba dipakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kan karena bisa main musik, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, ya. Membantu sesama, mendengarkan teman. Tadi contoh yang dikasih teman kita kan, ternyata mendengarkan teman itu juga salah satu kesaksian. Karena kadang kita mau cerita, kita kan coba ya, pernah cerita, ini tadi kan pengalaman kan, itu orang sakit sekali kan, sakit. Tapi coba kalau ada teman kita, respect kan, misalnya aku tadi kan, ya, aduh, senang sekali kita kan, menghibur kita, ya kan itu. Maka kalau enak didengarkan, coba dengarkan temanmu kalau cerita, ya. Sakit loh, mau cerita kita menunggu. Sakit sekali, pelan-pelan kita diam kan. Tapi orang itu terbuka, berarti kita tidak memberi
dari pilihanmu, ya, ketahuan kamu siapa, iya kan? Dari pilihan seseorang, kalau pilihannya yang baik berarti itu orang itu berpikir positif dan orangnya berhati baik. Nah, berdoa untuk orang lain, tidak hanya diri sendiri, keluarga, minta ini, minta ini. Coba, pernah nggak kamu? Siapa pernah mendoakan temannya di sini? Hah? Siapa pernah mendoakan temannya? Oke. Siapa pernah mendoakan temanmu? Teman maksudnya yang sedang tidak baikan denganmu. Pernah nggak? Sudah. Kalau sudah kita doakan pasti sudah ada niat kita untuk baikan, kan? Pasti. Tapi, malas sekali mendoakan itu. Itu kan, boro-boro mau berdamai, ya. Apa baiknya? Nah, maka sebagai penjelasan itu, ya, gereja sebagai komunitas orang beriman, kalau kita menjadi anggota gereja berarti pengikut Yesus, ya kan? Lalu hendaknya kita hidup bersatu dalam kasih, melayani sesama dengan sukacita, dan menjadi terang dan garam bagi dunia, ya. Menjadi terang, menjadi pembawa kebaikan. Tidak harus hal-hal yang besar. Oke. Nah, ini kita punya tugas. Kita punya tugas. Apa arti karya pastoral? Lalu menjelaskan kelima tugas pokok gereja dan memberikan contoh-contoh kegiatan dari 5 tugas gereja kami. Saya kira sudah diungkapkan semua, tinggal menuliskan, iya kan? Kalau tidak selesai PR-nya sudah terlalu, kan?